Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Suara Kemenimipas. Hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat amat menarik dan spesifik, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara dalam bidang imigrasi dan pemasyarakatan. Nah, hari ini saya kedatangan tamu, yaitu dari imigrasi. Nah, kalau saya itu di pemasyarakatan. Selamat datang, Kak Elvira. Halo Kak, selamat datang teman-teman semuanya Nah, juga. Senang nih bisa ngobrol bersama kalian, terlebih dengan host yang sangat cantik seperti ini. oke, sebelum kita memulai topik, hari ini kita akan perkenalan dulu nih untuk Kak Elvira. Maka, karena kan tak kenal maka tak sayang ya Kak. Boleh perkenalan dulu Kak? Baik, halo semuanya. Di sini nama saya Elvira Mayang Wijayani. Kalian bisa menyapa dengan panggilan Vira. Saya berasal dari imigrasi Tanjung Priuk, di mana itu terdapat TPI, yaitu di sebuah pelabuhan. Oke, kayaknya belum ada yang tahu nih Kak, TPI itu apa? Boleh dijelaskan Kak, TPI itu kepanjangannya apa? TPI itu di mana tempat pemeriksa keimigrasian, di mana karena kan pelabuhan ya, pelabuhan itu banyak kapal asing keluar masuk wilayah Indonesia. Nah, kita itu tempat pertama kita periksa dokumen-dokumen perjalanan bagi kru kapal asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia. Begitu, Kak. Oh gitu, jadi Kak Elvira tandanya sering ke pelabuhan dong Kak? Sesekali. Oh sesekali. Kak Iya, Elvira mabok air nggak nih? Mabok laut nggak? kebetulan enggak sih, Kak, karena udah terbiasa kali ya. Alhamdulillah. Iya. Oke. Nah, karena hari ini nih Kak, kita bakal bahas terkait rela berkorban. Nah, untuk dalam konteksnya ini tuh lebih luas gitu terkait imigrasi dan pemasyarakatan. Nah, menurut Kakak nih, apalagi kan yang kayak tadi Kakak bilang ya, Kakak itu di pelabuhan. Nah, menurut Kakak seperti apa sih Kak bentuk nyatanya? Baik, kalau di bidang imigrasi itu tuh rela berkorban itu dapat terlihat dari bagaimana petugas itu menjaga pintu gerbang negara. Itu tuh mereka harus bekerja dengan teliti untuk memeriksa setiap dokumen, terus bahkan di jam-jam yang tidak menentu gitu kayak di luar jam kantor. Terus untuk memastikannya hanya untuk orang-orang yang memenuhi syarat yang bisa masuk dan keluar dari Indonesia itu sendiri. Itu tuh bentuk pengabdian demi menjaga kedaulatan negara. Nah, sementara di bidang pemasyarakatan, setahu saya, itu tuh petugas itu tuh berperan dalam membina warga binaan dan itu tuh supaya bisa kembali lagi menjadi anggota masyarakat yang baik saat keluar dari lapas. Dan ini juga itu butuh kesabaran, empati, serta komitmen yang tinggi. Mungkin seperti itu, Kak. Oke. Oke, tandanya kakak selalu on call ya kak, kalau misalkan tiba-tiba dipanggil, Elvira masuk gitu. Siap, betul harus Walaupun standby di jam terus. libur ya, harus standby terus. Betul. Nah, tandanya kalau dilihat ini dari penjelasan kakak, tandanya bukan cuma soal keamanan aja ya kak, tapi soal dari sisi kemanusiaannya ini juga ada ya. Betul banget, di imigrasi ini kan ada aspek yaitu pelayanan publik gitu kan. Jadi itu tuh di luar dari TPI-nya. Nah, itu tuh aspek pelayanan publik dan perlindungan warga negara itu. Sedangkan di bagian pemasyarakatan itu terdapat nilai-nilai kemanusiaan. Karena kan tujuannya itu kita bukan hanya menghukum orang yang salah itu, tapi kita tuh juga kayak membina atau membuat warga binaan itu menjadi lebih baik, ya nggak sih? Terus kayak supaya bisa Betul betul. mengembalikan mereka ke masyarakat. Betul, menarik banget ya untuk pembahasan kali ini. Apalagi untuk orang-orang yang belum tahu nih terkait imigrasi itu kayak gimana dan pemasyarakatannya itu gimana. Karena kan kita juga di bagian, biasanya orang-orang dengar tuh tentang, kalau dengar imigrasi dan pemasyarakatan tuh rasanya tuh kayak serem gitu kan. Padahal tuh Ya. sebenarnya kita tuh ada sisi kemanusiaannya juga, tidak melulu kayak keamanan-keamanan. Nah, menurut kakak nih, tantangan apa aja sih yang kakak udah hadapi?
dalam terutama kakak di imigrasi dan tapi kakak juga harus melandaskan terkait pemasyarakatan ini sisi kemanusiaannya. Mungkin kalau eh, letak tantangannya ada pada kesiapan untuk lebih mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat itu sendiri di atas kepentingan pribadi. Nah, terus misalnya nih kayak kita ini bekerja di hari libur, kan kalau di TP itu ada shift-shiftan ya. Nah, jadi mungkin Mm-mm. kalau hari Sabtu ya kalau jam kerja pada libur kita itu masuk. Nah, itu tuh mungkin Mm-mm. kita harus bisa menghadapi resiko-resiko pekerjaan dan harus tetap bisa bersikap profesional gitu sih dalam menghadapi situasi yang sulit sekalipun itu. Oh, pasti gak mudah banget sih ya Kak. Kayaknya lembur terus ini ya Kak, sepertinya. Ya, betul. Nah, menurut Kakak dari apa yang tadi Kakak jelaskan nih, gitu. Dari tadi kan kita ngomongin ya rela berkorban, terus terkait tadi Kakak itu menghadapi potensi-potensinya dan gangguannya itu seperti apa. Nah, menurut Kakak dari apa yang Kakak sudah lakukan dan apa yang sudah Kakak kerjakan, di mana sih Kak letak rela berkorbannya itu? Letaknya itu mungkin di kayak misalnya mereka itu bisa jadi garda terdepan dan juga pembinaan yang seperti di balik layar yang berkontribusi besar bagi bangsa. Oke, keren banget sih. Jadi sebenarnya mereka ini tuh ya Kakak juga orang itu nggak melihat prosesnya itu gimana, tapi yang dilihat tuh hasilnya. Yang suka Betul. dikomentarin itu adalah hasilnya terus gitu kan. Padahal prosesnya itu lumayan panjang sebenarnya. Kayak kalau misalkan kita menjelaskan juga terkait prosesnya, pasti mereka ya maunya mereka itu apa cepet, gak pakai lama. Udah pokoknya intinya instan gitu. Betul sekali, Kak. Keren banget sih. Nah, terus terakhir nih Kak, pesan Kakak untuk teman-teman di luar sana yang mungkin terkait rela berkorban atau mungkin mereka-mereka yang juga letih bekerja. Kayak kita kan ini rela berkorban itu kita meluangkan waktu kita gitu ya, benar-benar meluangkan libur kita juga gitu. Nah, pesan untuk kakak tuh apa sih untuk kita semua? Baik, mungkin sedikit pesan untuk kita semua yang punya peran atau berkontribusi di bagian masyarakat, mungkin kalau tertarik di bidang imigrasi atau pemasyarakatan, kalian bisa lebih mempersiapkan diri untuk menanamkan jiwa integritas, lebih disiplin dan harus memiliki rasa empati yang tinggi. Dan yang terpenting itu bagi saya sendiri itu tanamkanlah semangat rela berkorban demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Jangan egois ya, pokoknya gitu aja. Oke, bagus banget. Makasih banyak kakak sarannya. Ini sarannya sebenarnya untuk saya juga sih gitu. Karena kan kita sama-sama di ini ya, di Iya, terkait imigrasi dan pemasyarakatan gitu. Mungkin teman-teman yang di luar sana yang bukan di bagian imigrasi dan pemasyarakatan mungkin juga eh, terharu gitu loh dan masuk terkait saran dari Kak Elvira ini. Oke, Kak Elvira karena kita sudah udah di penghujung akhir nih, saya mau memberi saran juga untuk teman-teman semua. Semoga kita semakin sadar bahwa pengabdian kita ini bisa dilakukan di berbagai bidang. Ya kayak Kak Elvira yang berada di imigrasi dan saya di bagian pemasyarakatan, tapi tetap aja sama kita bekerja untuk negara, bukan untuk keegoisan kita. Gitu. betul sekali Oke, kan. untuk teman-teman semua, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan podcast kami. Semoga apa yang kami bicarakan dan apa yang kami berikan ke teman-teman semua itu bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah, senang berbagi dengan kalian semua. Kita kita kasih slogan like dulu ya, Kak. Oke, boleh Oke, satu, dua, tiga. mengabdi Mengabdi tanpa pamrih, tanpa pamrih, menjaga menjaga negeri negeri dengan hati. dengan hati. Oke. Oke,
Dadah, Terima kasih banyak Kak. Kak Elvira. Dadah. Ya.